Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 1 Oktober 2025 ditulis oleh Pendeta Emeritus Diana Sarah Juwanda dari GKI Nurdin dengan judul Berbalik kepada Allah, yang didasarkan pada kitab Nabi Hosea pasal yang ke-12 ayat 2-14. Dan yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Hosea pasal 12 ayat yang ke-7. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini untuk boleh kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon Engkau yang menolong kami supaya dengan demikian kami boleh mengerti, boleh memahami dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan Hosea pasal 12 ayat yang ke-7. Dengarkanlah firman Tuhan. Engkau harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan keadilan, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Sahabat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata berbalik adalah kembali arahnya, kembali arahnya, atau berputar, U-turn. Bila kita sedang berkendara, lalu salah satu atau sampai di jalan buntu misalnya, kita perlu berbalik. Memang merepotkan jika harus berbalik, namun jika tidak berbalik, kita tidak akan sampai ke tempat yang ingin kita tuju. Nabi Hosea berseru kepada Israel dan Yehuda agar berbalik kepada Allah. Mereka telah salah jalan, salah arah, dan tersesat. Mereka telah membohongi Allah, menipu Allah, dan menjauh dari Allah. Israel telah tunduk dan menaruh harapan kepada Asyur dan Mesir. Mereka menyombongkan diri karena kekayaan yang mereka miliki. Padahal kekayaan itu diperoleh dari kelicikan dan pemerasan. Mereka benar-benar telah tersesat dan mendatangkan murka Allah. Hal itu berarti mereka akan hancur lebur kecuali mereka kembali kepada Allah. Mereka harus mengakui kedaulatan dan kasih Allah yang maha kuasa. Mereka juga harus mengakui dosa-dosa mereka, meminta pengampunan kepada Allah, dan kembali berjalan di jalan yang benar. Sahabat, apakah kita saat ini berada di tempat arah atau jalan yang salah? Apakah kita sudah semakin menjauh dari Allah? Mungkin kita telah mengandalkan diri sendiri atau kekuatan lain di luar Allah. Atau mungkin kita sudah memperlakukan orang lain dengan semena-mena demi kepuasan diri kita sendiri. Jika demikian, kita harus segera berbalik kepada Tuhan. Sahabat, bila Anda punya pengalaman terpeleset atau berjalan menyimpang dan ada dorongan dari hati Anda untuk kembali kepada Allah dan Anda mengerjakannya, dan Anda merasakan sukacita setelah mendatang kepada Tuhan memohon pengampunan, silakan berbagi di kolom komentar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas undangan Tuhan untuk terus boleh datang kepadamu untuk memohon pengampunan atas kelalaian kami dalam mengerjakan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Allah, dan kami akan berusaha untuk melakukan yang terbaik dari apa yang Kau kehendaki kami kerjakan dalam hidup ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudari kami yang mungkin merasa tak ada lagi pengampunan bagi mereka. Yang mungkin merasa mereka telah melakukan dosa yang begitu besar sehingga pengampunan tak lagi mungkin tersedia bagi mereka. Pakailah kami untuk boleh mengingatkan mereka bahwa ada Allah,
Ada Engkau ya Allah, Allah yang hidup, Allah yang berbelas kasih, Allah yang panjang sabar, yang selalu bersedia menerima pengakuan, penyesalan orang-orang yang memang sungguh-sungguh mau meninggalkan perbuatan yang salah dan berbalik kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Bila ada di antara saudara yang ingin didoakan, silakan sampaikan kepada kami lewat nomor 0812-8188-9191, dan tim YKB siap untuk mendoakan saudara. Sampai jumpa pada episode berikut. Tuhan memberkati.